Perang dagang antara China dan Amerika kini bukan lagi sekadar ancaman atau permainan politik. Ini nyata. Dampaknya terasa di setiap sudut negeri, terutama di sektor pertanian yang menjadi tulang punggung ekonomi Amerika. Ketegangan antara dua negara adidaya ini telah memicu gelombang ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya, membuat para petani Amerika harus menghadapi tantangan yang sangat berat. Dan kalau kamu masih ragu, coba deh simak bagaimana krisis ini benar-benar mengguncang sektor pertanian Amerika. Dari kerugian miliaran dolar, sampai kebangkrutan para petani. Banyak keluarga petani yang sudah turun-temurun mengelola lahan, kini terancam kehilangan segalanya. Harga hasil panen anjlok, permintaan ekspor menurun drastis, dan banyak petani terpaksa menutup usaha mereka. Tapi yang paling menarik, peran besar China di balik semua ini. China bukan hanya pasar utama bagi produk pertanian Amerika, tapi juga pemain kunci dalam rantai pasokan global. Ketika hubungan kedua negara memburuk, ekspor pertanian Amerika ke China langsung terpukul, dan pasar dunia pun ikut terguncang. Mulai dari harga bahan pangan yang melonjak, konsumen Amerika pun ikut merasakan dampaknya. Harga kedelai, jagung dan gandum naik tajam, membuat biaya hidup sehari-hari semakin berat. Supermarket pun mulai menaikkan harga, dan masyarakat harus beradaptasi dengan kondisi baru ini. Sampai krisis ekonomi di pedesaan, di mana toko-toko tutup dan komunitas kehilangan sumber penghasilan utama. Banyak kota kecil yang dulunya hidup dari pertanian, kini berubah menjadi kota hantu, dengan rumah-rumah kosong dan lahan yang terbengkalai. Inilah kisah di balik hancurnya rantai pasokan Amerika. Krisis ini bukan hanya soal angka dan statistik, tapi juga tentang kehidupan jutaan orang yang bergantung pada pertanian. Dari ladang hingga meja makan, semua terdampak oleh perang dagang yang belum jelas akhirnya. China baru saja membatalkan pembelian 12.000 metrik ton daging babi dari Amerika Serikat. Jumlah yang sangat besar, setara dengan lebih dari 35 juta dolar. Keputusan ini datang secara tiba-tiba, mengejutkan banyak pihak di industri ekspor daging Amerika. Bayangkan, ribuan ton daging babi yang sudah diproses, dikemas, dan siap dikirim, kini harus tertahan di pelabuhan, menunggu nasib yang tidak pasti. Yang lebih parah, daging itu sudah dalam perjalanan menuju China. Semua biaya produksi, pengiriman, dan logistik sudah dikeluarkan, bahkan pembayaran pun sudah dilakukan. Namun karena pembatalan mendadak ini, seluruh proses distribusi menjadi kacau. Para pekerja pelabuhan, sopir truk, hingga petani babi di Amerika ikut terkena dampaknya. Langkah pembatalan ini menjadi tamparan telak bagi pemerintahan Trump, yang saat itu sedang berupaya memperkuat posisi Amerika dalam perang dagang melawan China. Pemerintah AS tidak hanya kehilangan pemasukan besar, tapi juga menghadapi tekanan dari para pelaku industri yang merasa dirugikan. Semua ini bermula setelah Presiden Trump menaikkan tarif impor hingga 145% untuk produk-produk asal China. Sebagai balasan, pemerintah Beijing pun menaikkan tarif hingga 125% untuk produk Amerika, termasuk daging babi. Perang tarif ini membuat hubungan dagang kedua negara semakin memanas dan penuh ketidakpastian. Khusus untuk daging babi, tarifnya melonjak drastis menjadi 172%. Artinya, harga daging babi Amerika di pasar China menjadi sangat mahal, jauh di atas harga pasar lokal. Konsumen China pun enggan membeli, dan para importir memilih membatalkan pesanan. Akibatnya, harga daging babi Amerika tidak lagi kompetitif di China. Pembatalan besar-besaran pun terjadi, membuat industri daging babi AS kelimpungan. Petani babi terpaksa menahan stok, pabrik pengolahan daging mengurangi produksi, dan ribuan pekerja terancam kehilangan pekerjaan. Semua ini menunjukkan betapa rapuhnya industri yang sangat bergantung pada pasar ekspor, terutama ketika kebijakan politik dan ekonomi berubah secara drastis. Sebagai catatan, China adalah pasar terbesar bagi daging babi Amerika. Menurut laporan Economic Times, China mengimpor hampir 475.000 ton daging babi dari AS pada 2024, senilai lebih dari 1 miliar dolar. Jadi, pembatalan ini bukan sekadar transaksi gagal, ini pukulan telak bagi industri yang selama ini andalkan ekspor ke negeri tirai bambu. Lalu kemana China beralih? Jawabannya, Brazil dan Spanyol. Meski China adalah produsen daging babi terbesar di dunia, mereka tetap butuh impor. Maka, seiring memanasnya hubungan dengan AS, China memperluas akses ke negara lain.
Reuters melaporkan bahwa Brazil hampir menyepakati protokol ekspor jeroan babi dan ikan ke China. Sementara Spanyol sudah menandatangani 2 kesepakatan ekspor daging babi dan ceri. Kesepakatan dengan Spanyol bahkan membuka jalan bagi ekspor perut babi, produk yang sangat populer di China, tapi sebelumnya dilarang. Banyak analis menilai ini sebagai sinyal bahwa China mulai membuka diri terhadap pemasok baru, dan mungkin melonggarkan penyelidikan anti-dumping pada produk daging babi dari Eropa. Namun dampaknya lebih besar dari sekadar daging babi. Tarif tinggi dan pengalihan pembelian ke negara lain juga mengancam produk pertanian Amerika lainnya, seperti kedelai, jagung, dan daging sapi. Pada 11 April, China mengumumkan tarif 125% tambahan untuk produk AS, khususnya kedelai. Kini, total tarif kedelai mencapai 135%. Kenaikan ini berdampak langsung pada biaya pakan ternak, karena kedelai dan jagung adalah bahan utama dalam pakan untuk babi, unggas, dan sapi. Menurut Southern Egg Today, ekspor daging sapi Amerika juga sangat tergantung pada pasar China, dan kini posisi itu ikut terancam. Tahukah kamu, dulu, China membeli sebagian besar kedelai dan biji-bijian dari Amerika. Tapi sejak perang dagang pertama di era Trump, Beijing mulai belajar, mereka mulai mencari alternatif. Dan itu kabar buruk bagi petani Amerika. CNN melaporkan kerugian sektor pertanian Amerika mencapai 27 miliar dolar akibat perang dagang, dengan 71% dari kerugian itu berasal dari sektor kedelai. Pada tahun 2024 saja, Tiongkok masih mengimpor sekitar 27 juta ton kedelai dari Amerika Serikat. Angka ini menunjukkan betapa besarnya ketergantungan pasar global terhadap hasil pertanian Amerika, khususnya kedelai, yang menjadi komoditas utama ekspor ke Asia. Setiap tahunnya, jutaan ton kedelai dikirim melintasi lautan, menjadi sumber pendapatan penting bagi para petani di Amerika. Nilai ekspor tersebut mencapai 12,8 miliar dolar, memberikan kontribusi besar bagi perekonomian nasional, dan menjadi tumpuan hidup bagi banyak keluarga petani di negara bagian agraris. Namun, di tengah ketidakpastian global dan kebijakan tarif yang terus berubah, petani di negara bagian seperti Ohio kini menghadapi ancaman serius. Jika kebijakan tarif tetap diberlakukan, kerugian yang dialami bisa mencapai miliaran dolar, membuat banyak petani terancam kehilangan mata pencaharian mereka. Tak heran, belasan negara bagian di Amerika bahkan menggugat kebijakan perdagangan yang diterapkan oleh pemerintahan Trump, karena dampaknya sangat dirasakan di tingkat akar rumput. Para petani berharap ada perubahan nyata dan dukungan konkret dari pemerintah pusat, agar mereka bisa bertahan dan terus berkontribusi bagi ketahanan pangan nasional serta ekonomi Amerika Serikat. Tarif Trump justru menyakiti petani. Sejak April, Trump terus menaikkan tarif demi mendongkrak produksi dalam negeri. Tapi apa benar ini solusi? Menurut Profesor Andrew Mohammed dari University of Tennessee, kebijakan ini justru salah arah. Dia menjelaskan bahwa perdagangan internasional seharusnya memberi kita akses ke barang yang tidak bisa diproduksi sendiri secara efisien. Tarif justru menciptakan price wedge, kondisi di mana pembeli membayar lebih mahal, sementara penjual mendapat untung lebih sedikit. Di sisi produsen, tarif bikin bisnis jadi mahal dan kurang menguntungkan. Sementara itu, balasan tarif dari China justru memukul balik pasar ekspor pertanian Amerika. Dan ironisnya, banyak alat pertanian yang dipakai petani Amerika diproduksi di luar negeri atau dibuat dari komponen asing. Jadi, saat hubungan Amerika-China memburuk, efeknya menyentuh hampir semua sektor ekonomi. Lalu pertanyaannya, sampai kapan perang dagang ini akan terus menyakiti petani dan konsumen Amerika? Jawabannya masih belum pasti. Tapi satu hal jelas, jika terus begini, petani Amerika akan terus jadi korban.